والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لعذر شرعي ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإناث ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. Dan termasuk daripada maksiat-maksiat badan adalah hajrul muslim, meninggalkan orang Islam fauqa thalath, di atas 3 hari. Maksud meninggalkan orang Islam adalah cuek dan tidak mau menegurnya. Mungkin karena ada permasalahan, lalu kemudian ia tidak mau lagi menegur saudaranya muslim tersebut, maka itu termasuk maksiat badan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhalan nar. Artinya tidak halal bagi seorang muslim bahwa ia meninggalkan akan saudaranya, yakni cuek dan tidak menegurnya. Fauqa thalathati ayyamin, di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Faman hajarahu, maka barang siapa yang meninggalkan akan saudaranya tadi, tidak menegurnya, tidak mau lagi menyapanya, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari, famata, lalu ia meninggal, dakhalan nar, maka ia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Karena ketika kita meninggalkan untuk menegur atau menyapa saudara kita muslim, berarti kita telah memutuskan tali silaturrahim, tali ikatan persaudaraan sesama Islam. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Sampai-sampai Al-Habib Ali Al-Habasyi itu menyebutkan di dalam mukatabatnya dan wasiat-wasiatnya, kata beliau, hati-hati, iyyaka wa qati'atur rahim, hati-hati kamu memutuskan tali persaudaraan. Qati'ur rahim la yashummu raihatal jannah. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil ka'bah. Sampai segitunya beliau menyampaikan, orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia dilaknat walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Dan orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mencium aroma surga. Na'udzubillah. Ini sesuai dengan riwayat yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan saudaranya muslim, tidak mau lagi menegur dan menyapanya lebih dari 3 hari, lalu kemudian meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Arti tidak mencium aroma surga berarti jauh daripada surga. Karena surga itu aroma wanginya tercium dalam perjalanan 500 tahun. Berapa ribu kilometer atau bahkan berapa juta kilometer perjalanan 500 tahun itu aroma surga sudah tercium wanginya. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan mencium aroma surga itu, apalagi memasukinya. Pantas kalau dia akan dijebloskan ke dalam api neraka, waliyadzubillah.
Bahkan kalau dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah sekalipun, tetap mendapat laknat dari Allah. Padahal Ka'bah itu adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi, dan kiblat seluruh umat muslimin dan muslimat yang ada di seluruh penjuru dunia. Tetapi berhubung orang yang meninggal dunia di tengah-tengah Ka'bah tadi, dia memutus tali silaturahim, tidak mau lagi tegur sapa dengan saudaranya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kita cueki, yang kita tidak tegur dan tidak sapa itu adalah orang tua sendiri. Naudzubillah. Ada yang kadangkala bertahun-tahun sudah tidak pernah tegur sapa lagi dengan orang tuanya, atau saudaranya sendiri, atau bahkan gurunya sendiri. Wal'iyadzubillah. Orang ini berhak mendapat laknat dari Allah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia bersedekah. Kalau sudah melakukan perbuatan ini, naudzubillah, dia mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali karena ada udhur syar'i, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Berarti ada pengecualian juga. Tidak mutlak orang yang tidak menegur sapa saudaranya muslim itu haram dan dilaknat. Ada pengecualiannya. Kapan? Li'udhrin syar'iyyin, karena udhur yang syar'i, karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti apa itu alasan yang dibenarkan oleh syariat? Di dalam syarahnya disebutkan, kakaunil mahjuri nahwa fasiqin au mubtadi'. Seperti misalnya orang yang ditinggalkannya itu, tidak ditegurnya, dicuekinya, itu adalah orang fasik, au mubtadi'in, atau ahli bid'ah. Nggak apa-apa diboikot orang yang seperti itu, bahkan harus kita melakukan itu. Itu namanya al-bughdhu lillah, benci dan tidak suka karena Allah. Kenapa? Karena dia fasik, karena dia mubtadi', ahli bid'ah, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Nggak apa-apa orang seperti ini diboikot. Sampai kapan? Sampai dia berubah, sampai dia kemudian kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita baik lagi kepadanya. Ini namanya al-bughdhu fillah wal hubbu fillah, benci karena Allah dan cinta juga karena Allah. Begitu. Wa in kana hajruhu la yufiduhu tarkul fisqi. Kendati pun orang ini ketika tidak menegur pelaku maksiat tadi atau orang fasik tadi, tidak akan berfaedah bahwa ia akan meninggalkan kefasikan itu. Artinya saya boikot, dia tetap melakukan kefasikan itu, nggak apa-apa. Nggak harus ketika kita tidak menegur dan menyapanya lalu dia berubah, nggak harus. Selama perbuatannya itu dilarang oleh agama, riba tetap dilakukan, perzinahan tetap dilakukan, minuman keras tetap deguk, obatan-obatan terlarang tetap dikonsumsi, tinggalkan, nggak apa-apa. Tidak usah ditegur, tidak usah disapa, nggak apa-apa. Iya. Kalau itu tidak menambahkan kemaksiatan kepada dirinya. Makanya di sini disebutkan, na'am, iya, lau alima anna hajrahu yahmiluhu ala ziyadatil fisqi imtana'a. Iya, jikalau ia tahu bahwa ketika ia cuek dengan orang fasik itu, cueknya dia akan menambah orang fasik itu melakukan kefasikan yang lebih banyak lagi. Imtana'a, baru di sini kita dilarang untuk mencuekinya. Ada orang fasik ketika dicueki tambah brutal, tambah parah misalnya begitu. Nah ini mungkin bisa ditegur, bisa disapa. Untuk apa?
bukan karena suka dan setuju dengan perbuatan haramnya, tetapi untuk meminimalisir perbuatan haramnya itu. Atau barangkali bahkan dia tersentuh hatinya lalu bertobat. Alhamdulillah. Begitu. Wa kasalahi dinihi au dinil hajiri fayajuz walau jami'ad dahri. Subhanallah. Atau yang dimaksud dengan udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah seperti salahi dinih, untuk kebagusan agamanya, agama orang yang ditinggalkannya tadi, yang tidak ditegurnya tadi. Artinya orang ini bagus, orang ini istiqomah dalam agama. Tapi kalau saya tegur, dia nanti tidak bagus lagi. Udah, saya cuekin saja. Loh, kok bisa begitu? Contohnya bagaimana? Misalnya kamu orang kaya. Ya, dia orang baik, orang soleh. Kalau kamu dekati, kamu akrabi, nanti dia bisa berubah. Tidak baik lagi, tidak bagus lagi. Tadinya ikhlas karena Allah, tidak ikhlas lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Udah, kamu sebagai orang kaya nggak usah akrabi dia. Kasihan, nanti agamanya rusak gara-gara kamu akrabi dia. Ini contoh. Nah, kalau alasannya seperti itu nggak apa-apa. Saya sengaja cuek sama orang itu karena kalau saya dekati dia rusak. Misalnya begitu. Atau dinil hajir li salah kasalahi dinil hajir, atau untuk kebaikan agama orang yang hajir, yang meninggalkan dia tadi. Artinya saya sengaja tidak menegur dia, cuek, karena khawatir saya akan dekat lagi dengan dia, khawatir saya akan berteman lagi dengan dia, akhirnya saya tambah rusak. Saya sayang dengan agama saya, makanya saya cuek dengan dia. Berarti dia cuek, tidak menegur karena Allah. Nggak apa-apa, seperti itu. Walau jami'ad dahri, walaupun sepanjang masa. Apa dzalika asy-Syarqawi? Faidah ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Begitu. Jadi ada pengecualian. Nah, di antara pengecualian juga yaitu alasan yang dibenarkan oleh syariat ketika seorang guru memboikot muridnya. Itu biar lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Bahkan dahulu itu para salafun salihun ketika mereka mendidik muridnya, dia tidak menegurnya sampai 2 bulan. Bahkan sampai 2 bulan. Nah, lebih dari 3 hari. Ini hatta lebih dari 3 hari. Tapi untuk kepentingan ta'dib, untuk kepentingan tarbiyah, untuk kepentingan dalam mendidik dan menempa si murid itu supaya menjadi bagus. Gak apa-apa. Loh, ini ustadz kok cuek sama saya? Katanya di dalam hadis gak boleh cuek sampai lebih dari 3 hari. Loh, ente gak belajar. Itu ada pengecualiannya itu. Kenapa? Ada alasan yang tepat dan dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Supaya kamu tuh jadi orang benar. Supaya kamu tuh berubah. Itu namanya untuk ta'dib atau tarbiyah, mendidik dan menempa akhlaknya yang buruk supaya menjadi baik. Itu juga diperbolehkan. Di antara mereka Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di dalam kalamnya Tadhkirun Nas disebutkan kadangkala beliau itu tidak menegur muridnya lebih dari sampai 2 bulan kadang. Kalau kalau ada melakukan kesalahan, bukan untuk memboikotnya karena benci, tetapi ingin mendidiknya. Kemudian termasuk dosa badan juga wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inas, dan duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Siapa sih ahli bid'ah ini? Ahli bid'ah ini orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan syariat, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan melanggar syariat. Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang dolalah,
bid'ah yang sesat. Nabi tidak pernah menyuruh, bahkan Nabi melarang dan menjauhinya. Oh, dia malah melakukannya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada memperbaharui di dalam agama kami ini, berarti bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru bagaimana? Ma laysa minhu, yang bukan bahagian daripada agama itu. Dia melakukan sesuatu yang baru yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama. Fahuwa raddun, maka itu ditolak. Di zaman Rasulullah nggak ada kuda lumping. Ada kuda lumping nggak di zaman Rasulullah? Pernah dengar Sayyidina Abu Bakar main kuda lumping? Nggak ada. Pernah dengar Sayyidina Umar main kuda lumping? Nggak ada. Atau orang soleh main kuda lumping? Imam Syafi'i main kuda lumping gitu? Pernah? Kuda bepang. Nah ini bid'ah ini bid'ah dolalah yang kayak gini. Apalagi di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Perempuannya buka aurat, laki-laki perempuan gabung. Ya, apalagi ada mantra-mantra macam-macamnya. Nah, apalagi makan beling-beling. Kayak nggak punya makanan aja, beling dimakan. Kelapa digigit sama gigi. Nggak punya parang apa di rumah. Ngupas kelapa sama gigi. Itu nggak patah giginya. Ya, ini bid'ah. Ini yang dimaksud bid'ah ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bahagian dari agama, diada-ada. Haram itu, tertolak, sesat. Ini kan budaya yang harus dilestarikan. Silahkan kamu lestarikan budayamu, tapi ingat, kamu wajib bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, budaya silahkan dilestarikan. Al-adatu muhakkamah, tradisi itu bisa dijadikan standaritas hukum. Ya, kalau tidak menyalahi agama. Tapi kalau sudah bertolak belakang dengan agama, maka agama didahulukan. Karena itu adalah dogma, akidah, keyakinanmu dari hidup sampai mati. Agama yang kamu bawa, kuda lumping gak kamu bawa. Kalau kamu sudah dikubur, pawang kuda lumping gak bawa kuda lumping dalam kuburan. Dan pertanyaan tentang kuda lumping gak ditanya sama Allah. Kamu bisa gak main kuda lumping? Kata Mungkar Nakir, gak ada kayak gitu pertanyaannya dikubur. Nah, tradisi boleh kamu lakukan, budaya boleh kamu lakukan, selagi tidak bertolak belakang dengan agama. Jadi begitu. Itu contoh ya, masih banyak sih bid'ah-bid'ah lain. Banyak bid'ah-bid'ah lain yang tidak ada hubungannya dengan agama, bahkan bertentangan dengan agama. Ini yang dilarang. Nah, pelaku-pelaku semacam ini disebut dengan mubtadi'. Mubtadi'. Nah, ini tidak boleh kita duduk bareng bersama mereka. Ya, nggak boleh. Sampai mereka taubat. Adapun baca maulid, iya, bid'ah. Tergantung. Kalau kamu mengatakan bid'ah karena namanya, iya memang bid'ah karena nama. Sebab di zaman Rasul nggak ada maulid. Namanya, ya bid'ah memang. Kalaupun bid'ah juga bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Karena pembacaan maulid bahagian dari agama. Kenapa? Orang baca maulid itu karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Rasulullah adalah bahagian daripada iman. Bahkan intisari daripada iman, cinta kepada Rasulullah setelah Allah Ta'ala. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi
wa waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih ia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, hartanya, dan seluruh manusia. Dalam riwayat lain, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ini orang baca maulid karena cinta kepada Nabi. Ini bahagian dari agama, cinta kepada Nabi. Kalau kita bicara tentang nama ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hakikat pembacaan maulid, esensinya apa pembacaan maulid itu? Baca Al-Fatihah, baca sholawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi, ditutup dengan doa. Mana bid'ahnya? Di mana letak bid'ahnya? Baca Fatihah, Al-Quran itu yang dibaca. Masa baca Al-Fatihah atau baca Al-Quran bid'ah? Baca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi dianjurkan. Bahkan Allah saja bersalawat kepada Nabi. Para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena perintah Allah untuk salawat kepada Nabi, akhirnya kita baca maulid. Diperintahkan. Allah memerintahkan, berarti bahagian dari agama enggak? Bukan bahagian lagi, agama itu, perintah Allah. Habis itu baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi beda. Quran aja bercerita tentang Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Cerita tentang Nabi di dalam Al-Qur'an. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang ada bersamanya, para sahabat, itu tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi sesama mereka. Cerita tentang Nabi banyak sekali. Cerita tentang Nabi di dalam Al-Qur'an. Para sahabat begitu juga. Ketika Nabi sudah wafat, mereka bercerita tentang Nabi. Yang satunya mengatakan sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah. Yang satunya lagi mengatakan haddatsani Rasulullah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya. Yang satunya lagi bilang ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah. Itu semua sejarah. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang Rasulullah, akhlak Nabi, ketika ditanya, kata beliau, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu cerita tentang Nabi. Nah, maulid begitu. Nabi dilahirkan, disampaikan, disebutkan, diceritakan dalam buku maulid. Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi kemudian berhijrah ke kota Madinah dan sampai beliau wafat. Itu semua ada dalam kandungan maulid. Bid'ah itu. Habis itu ditutup dengan doa. Selesai maulid. Nah, di mana letak bid'ah yang sesat? Makanya pahami hadis, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kami ini, perkara kami, persoalan kami, urusan kami, agama kami ini, mengada-ngada ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada hubungannya atau bahagian dari agama itu. Sesuatu tersebut bukan bahagian dari agama. Ini baru bid'ah yang sesat tadi. Ya, contohnya kayak kuda lumbing tadi. Ini kita bicara tentang agama ya. Dalam konteks agamamu, kamu yang mengaku muslim, ya. Kalau yang mengadakan orang Hindu, silahkan mereka. Mereka bukan orang Islam. Orang Buddha, silahkan orang Buddha mengadakan. Mereka bukan orang Islam. Tapi kamu muslim. Ada mantra-mantra bahasa yang nggak jelas. Laki-laki perempuan nyampur, perempuannya kadang buka aurat, sampai tengah malam ganggu tetangga, ganggu yang apalagi ada yang sakit, punya bayi kecil, kasihan. Begitu. Budaya ya budaya, silahkan. Tradisi ya tradisi, silahkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, maka agama dinomorsatukan. Jangan ditaruh ke belakang. Jadi begitu. Wah,
Islam intoleransi. Siapa bilang Islam yang intoleransi? Kamu yang tidak toleransi dengan orang Islam yang ada di sekitarmu. Ya. Terus kita nggak bisa mengadakan kegiatan main-mainan budaya. Boleh, selama tidak bertentangan dengan agama. Ada budaya kuntau, silahkan kuntau, nggak apa-apa. Ada budaya silat, silahkan silat, nggak apa-apa. Boleh. Orang silat itu budaya, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Bahkan jika diniatkan untuk bela diri, bela agama, bela kehormatan, sunnah jadinya. Karena kita disuruh untuk membela agama, membela diri, membela kehormatan. Silat, masih ada budaya-budaya yang bagus, positif dan halal. Ya, kuntau. Ya, misalnya begitu kan, nggak apa-apa, itu kan seni bela diri. Jadi begitu. Asal jangan pakai mantra-mantra ya, yang betul-betul ini olahraga, raganya yang diolah, bukan mantra-mantraan. Jadi begitu. Nah, ahli bid'ah seperti tadi melakukan perkara-perkara bid'ah yang bukan bahagian dari agama, apalagi bertentangan dengan agama, kamu tidak boleh duduk bersama mereka. Awil fasiki, atau orang yang fasik tadi, tidak boleh duduk bersama mereka. Untuk apa? Tidak bolehnya, larangannya ini. Lil inas, untuk menghibur diri, untuk santai-santai, nggak boleh. Tapi kalau duduk dengan mereka untuk dakwah, wajib, bukan nggak boleh lagi, wajib. Loh, kenapa Habib tuh duduk lawan bebuhan yang ketujuh minum-minuman? Loh, kenapa Ustadz Kiai itu duduk dengan mereka yang suka melakukan bid'ah? Loh, beliau dakwah. Ya, kalau dakwah ya, dakwah beneran, nggak apa-apa. Asal ente sudah jadi lautan, kuat, punya bekal. Jangan sok-sok dakwah, akhirnya ente yang didakwahi. Duduk tempat orang main trombol biliar mau dakwah, akhirnya umpat main biliar, main trombol dengan kopiahnya. Itu bukan dakwah, itu didakwahi kamu sama dia. Terbalik, salah. Kau harus punya power, punya kekuatan, kamu bisa merubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Nggak apa-apa. Kalau orang yang seperti ini wajib malahan duduk bersama mereka, bukan dilarang, karena pengaruh dia akan membuat orang-orang tersebut taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Begitu yang dilakukan oleh para sunan ketika mendekati orang-orang Jawa dahulu yang menganut animisme, yang menganut Hindu Buddha, dan betul kenyataannya mereka berubah. Karena apa? Para sunan kuat, mereka samudra. Iya, mereka samudra, bukan irigasi. Kalau irigasi masih mending ya. Ini kuangan. Kuangan adangan dia pulang. Na'udzubillah. Kemudian apa lagi? Walubsuz zahabi wal fiddati wal harir, dan memakai emas, memakai perak, wal harir, memakai sutra. Ini laki-laki ya. Au ma aktsaruhu waznan minhu, atau memakai pakaian yang lebih banyak di pakaian itu timbangan daripadanya sutra tadi. Lirrojuli, bagi seorang lelaki, al-balighi, yang balik. Haram itu memakai emas, laki-laki nggak boleh. Memakai perak pun kalau berlebihan juga nggak boleh. Dan memakai harir, apa tadi itu, sutra, juga nggak boleh. Atau kain yang bercampur dengan sutra, tapi sutranya lebih banyak daripada kainnya, daripada campurannya, benang yang lain selain sutra. Misalkan sutranya 60%, katunnya 40%, haram itu, tetap nggak boleh.
Saya baru beli sarung. Oh ya, berapa sarungnya? 12 juta. Sebuah sepeda motor. Sarung sampai 12 juta. Nggak apa-apa, orang berlebihan duit. Iya. Ente jangan beli sarung 12 juta. Iya. Wah, sarung 12 juta. Iya. Kenapa? Ini kan terbuat dari sutra. 75% sutra. Oh. Beli sarung pengen dibawa ibadah, sholat, ternyata sarung yang jenis haram kamu beli, rugi kamu 15 juta beli barang haram. Kenapa? 75% sutra, sisanya 25% campuran. Gak boleh, lebih banyak sutranya daripada campurannya, hati-hati. Tapi kalau 50-50, 50% sutra, 50% benang biasa atau katun, gak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih, gak boleh. Atau lebih banyak bahan lainnya daripada sutranya, itu nggak apa-apa. Emas nggak boleh. Kenapa dilarang memakai emas? Pertama dulu alasannya adalah ta'abbudan, karena melaksanakan perintah. Yang penting Nabi menyuruh kita untuk menjauhi emas, ya turuti sajalah. Beliau melarang kita, turuti sajalah. Selesai. Tapi ada sebahagian ahli medis, mereka ingin mengetahui hikmahnya, kenapa Nabi melarang lelaki pakai emas, perhiasan emas. Ternyata di emas itu ada virusnya yang bisa masuk melalui pori-pori. Virus, bukan corona. Alhamdulillah corona nggak ada lagi sudah. Insyaallah, amin. Ya, semenjak vaksin 1, 2, 3 hilang corona. Subhanallah, hebat vaksinnya. Iya, jadi begitu. Itu apa namanya tuh, emasnya tadi itu katanya bisa menimbulkan zat virus yang akan masuk melalui pori-pori, dan itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Darah nanti diserang sama dia. Laki-laki, ya. Kenapa perempuan boleh? Kasihan perempuan, laki-laki selamat, tapi perempuan nanti gimana? Nah, perempuan ini beda dengan lelaki. Kok bisa? Iya, karena perempuan ada masa menstruasi, ada masa datang bulan. Nah, maka darah yang keluar dari datang bulan itu akan mengeluarkan virus-virus tersebut, sehingga mereka tetap sehat. Laki-laki nggak ada yang datang bulan, ya. Akhirnya virus itu tetap ada di tubuhnya dan berbahaya. Ini hikmah saja ya, ini hikmah. Nah, ini hikmah dari pakar-pakar medis atau pakar kimia yang paham tentang hakikat-hakikat emas dan sejenisnya. Jadi begitu. Ini hikmah. Yang jelas ta'abbudi itu adalah melaksanakan perintah atau larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau dilarang gak usah banyak nanya kenapa, turuti aja udah, ya. Turuti saja sudah. Kamu itu diciptakan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk ibadah kepadaku, taat kepadaku. Jangan banyak komen, jangan banyak protes, sudah. Selesai. Riba sudah dibilang haram, ya sudah haram, selesai, jangan digawi. Kalau Allah mengatakan, Rasulnya mengatakan riba itu haram, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan perjualbelian dan mengharamkan riba, sudah haram, selesai. Gak usah dikomentari dengan alasan ini dan itulah. Masa sih sama-sama setuju dan senang haram? Kan yang meminjamkan uang senang hati, dengan senang hati meminjamkannya kepada si peminjam, dan si peminjamnya pun dengan senang hati membayar dengan
nilai yang lebih banyak dari uang yang dipinjam. Kok bisa haram sih? Sama-sama senang. Iya, memang kamu yang meminjam senang menerima uang. Yang meminjami kamu uang juga senang karena uangnya akan dibayar lebih. Tapi Tuhanmu tidak senang. Kamu senang, temanmu senang, Tuhanmu tidak senang. Inilah makna ketaatan. Inilah arti patuh kepada Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kamu protes berarti kamu membangkang hukum Allah. Selesai. Kalau suka sama suka itu dapat menghalalkan yang haram, akhirnya nanti perzinahan jadi halal juga. Iya, lelaki ini membayar uang, perempuan itu menerima uang, lalu mereka berdua berzina, suka sama suka. Halal? Halal itu? Naudzubillah. Masa suka sama alasan suka sama suka dapat menghalalkan yang haram? Jadi hukum Allah Ta'ala itu ditaati, dipatuhi, jangan dibangkang. Kalau sudah dilarang ya sudah, kamu jauhi. Kalau diperintahkan kamu kerjakan. Kalau tidak ada larangan dan tidak ada perintahnya, silahkan kamu lakukan atau kamu tinggalkan. Itu disebut dengan mubah. Tapi kalau kamu banyak membangkang, kamu banyak protes, ya sudah, kamu bikin duniamu sendiri. Keluar dari muka bumi ini, cari bumi lain. Keluar dari langit dan bumi yang ciptaan Allah Ta'ala ini, kamu bikin langit dan bumi sendiri. Bisa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan semua yang ada di antara keduanya, termasuk kamu. Kalau kamu sudah merasa bahwa diri kamu itu milik Allah, berarti kamu siap untuk patuh dan tunduk dengan hukum-hukum Allah. Udah, jangan banyak membangkang. Atau orang Betawi, jangan banyak bacot lu. Iya. Terima aja, kerjakan dengan baik. Itu akan menjadi bekalmu kelak di akhirat. Orang sekarang banyak lupa sudah dengan mati. Orang sekarang sudah banyak lupa dengan perbekalan untuk dipersiapkan kelak menghadap Allah Ta'ala. Banyak. Makanya dosa dianggap biasa. Na'udzubillah. Orang zaman dahulu itu jangankan yang haram, yang makruh saja mereka ketakutan. Sampai diantara mereka ada yang mengatakan, ma hamamtu an af'ala makruhan qat. Aku tidak pernah berkeinginan, bertekad untuk melakukan kemakruhan sama sekali. Ini yang makruh, apalagi yang haram. Keinginan saja nggak ada, apalagi mengerjakannya. Ini yang makruh ini, apalagi yang haram. Subhanallah. Mereka zaman dahulu itu melihat di dalam pandangan mereka yang sunnah itu seolah-olah wajib, dan yang makruh itu seolah-olah haram. Itu dalam pandangan mereka. Orang sekarang dosa aja dianggap sepele. Dosa tuh dianggap sepele. Ah, dosa kecil juga. Dosa kecil tuh kalau dianggap kecil jadi besar loh. Hati-hati. Ah, kada apa-apa kita riba sedikit aja juga, paling 0, berapa persen. Mau sedikit mau banyak, yang namanya riba itu ya haram. Akhirnya nanti kada apa-apa makan daging babi secuil aja juga. Emang halal jadinya kalau cuma secuil. Wah, kada apa-apa merebut minuman keras cuma seteguk aja. Sama kayak gitu juga. Naudzubillah. Inilah pemikiran sebagian orang awam yang tidak belajar. Ini semua benih-benih pemikiran semacam ini muncul di otak-otak mereka, orang-orang awam, lantaran kosong dari ilmu. Loh, ini Bib sudah sekolah di perguruan tinggi loh, sarjana 1 nih, sarjana 2 tuh titelnya kalau dipajang tuh baleho nggak cukup tuh. Mulai ST, SOS, SE, apa lagi? Es cendol. Subhanallah. Iya, memang betul. Dia banyak punya title, ya. Tapi nggak punya ilmu agama, nggak belajar agama. Baca Qurannya aja putus-putus, nggak lancar, asal-asalan. Wah, khusyuk, kayak lancar bacanya ya. Ternyata yang dibaca huruf Latinnya itu.
Subhanallah, pantas hurufnya salah-salah. Yasinul Qur'anil Hakim innaka dikira apa ini? Lancar banget bacanya tapi hurufnya salah. Ternyata yang dibaca yang itu, yang huruf Latinnya itu. Subhanallah. Ya Allah. Ya ini akibat tidak belajar ilmu agama. Ilmu agama itu tidak bisa otodidak. Harus berguru. Kalau ilmu-ilmu lain kamu bisa pelajari dengan otodidak. Ya. Kamu nggak pernah sekolah di sekolahan mekanik, tapi kamu bisa jadi bengkel. Kok bisa? Ya karena kamu belajar melalui pengalaman secara otodidak. Bisa. Kamu tidak pernah sekolah di jurusan apa tuh listrik misalnya. Kok kamu bisa memasang instalasi listrik, bisa masang ini dan itu? Dari mana? Dari teman. Saya lihat dia pernah melakukan itu, kemudian saya tiru di rumah, saya akhirnya bisa. Iya, dengan pengalaman dan otodidak bisa. Tapi kalau agama nggak bisa seperti itu. Harus berguru. Innamal ilmu bitta'allum. Nggak bisa kamu peroleh dengan otodidak, apalagi dengan Google. Belajar ilmu dengan Google, kamu kebingungan nantinya. Buka halaman ini haram, buka halaman ini halal, buka halaman ini lagi nggak boleh. Ini boleh. Akhirnya apa? Kamu pilih yang boleh. Iya. Pilih yang boleh aja dah. Madhab hawa nafsu. Naudzubillah. Apa yang disukai oleh nafsunya, yang diminati, dia akan memilih itu lantaran tidak punya guru. Kalau guru ada kan guru bisa membimbing, guru bisa mengarahkan. Nggak usah lah, jangan, kamu pilih pekerjaan yang lain saja. Itu beresiko dalam agamamu. Khawatir nanti kamu akan terjerumus dalam yang syubhat, lalu kemudian lambat laun akan merambat kepada yang haram. Cari yang halal. Enak kan kalau punya guru, ada tempat untuk kita bertukar pikiran, untuk kita mempertanyakan tentang keagamaan ketika kita tidak paham. Itulah. Jadi haramnya itu lirrajulil baligh, bagi lelaki yang baligh ya. Kalau yang masih belum baligh, belum mukallaf, belum berakal, atau berakal tapi dia masih kecil, belum dewasa, nggak apa-apa pakai emas. Anak kecil pakai emas nggak apa-apa, karena dia belum baligh, masih belum berakal, masih belum dewasa. Begitu juga yang tidak berakal, ya, karena mereka tidak mukallaf. Jadi anak kecil pakai emas misalnya, atau pakai apa tuh namanya, sutra misalnya, nggak apa-apa, karena mereka masih belum baligh, belum dewasa. Illa khatamal fiddah, kecuali cincin perak. Nah, kalau cincin perak nggak apa-apa. Cincin perak itu selagi tidak dikategorikan banyak nggak apa-apa. Ini cincin dulu nih perak ini, nggak apa-apa. Bahkan Nabi pun pakai cincin perak selama itu tidak dianggap berlebihan. Nah, berlebihan itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan daerahnya. Kalau cincinnya kelima jarinya perak, 5 jarinya akik, Borneo, apalagi bacan, apalagi zamrud, merah hati, merah delima, semua di jarinya ada. Dan itu kadar peraknya sangat banyak jadinya, 1, 2, 3, 4, 5 jari. Itu israf, saraf, berlebihan, nggak boleh, haram hukumnya. Karena dianggap berlebihan sudah. Jadi begitu. Wal khalwatu bil ajnabiyati wa safarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin. Sudah isyarah. Sudah.
Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang khalwah dengan ajnabiyah, yaitu menyepi dengan wanita yang bukan mahram. Asing itu bukan mahram. Dan bepergian seorang wanita tanpa ditemani oleh mahramnya. Nanti akan kita bahas. Sepanjang apa saja diperbolehkannya perempuan itu keluar rumah. Dan kalau dia keluar dari kampungnya, batasan kampungnya harus ditemani oleh mahram atau siapa saja. Dan bagaimana hukumnya jika ia ingin melakukan perjalanan yang wajib seperti haji misalnya, sementara suaminya dan mahramnya tidak ada yang bisa. Nanti akan kita bahas. Dan bagaimana hukumnya wanita-wanita zaman sekarang ini nih, banyak keluar ziarah-ziarah, alasannya ziarah para wali, tapi nggak ada mahramnya yang nemenin. Gimana hukumnya ini? Nanti kita bahas. Anak tahu hukumnya, hadir kena malam Jumat. Mun kada hadir kada tahu pian hukumnya. Insyaallah. Ini alhamdulillah pembukaan majelis taklim perdana setelah libur panjang kemarin. Cikdam pertama kali ini, pemungkasnya di Cikdam ini. Subhanallah ya. Di aula as-Sofi aja belum buka lagi. Cikdam sudah buka. Alhamdulillah. Ini orang Cikdam ini hebat-hebat. Rajin-rajin. Ya. Yang ngajarinya pun semangat. Kalau orang-orangnya rajin, yang ngajarinya juga semangat. Kalau orangnya malas, yang ngajarinya juga tetap semangat. Insyaallah ya. Masa malas juga ya. Kalau bisa tetap semangat. Jadi begitu. Alhamdulillah ini jamaah majelis Cikdam ini kebanyakannya istiqomah, semangat lagi dan mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu mengaruniai kita taufik, mengaruniai kita hidayah, dan mengaruniai kita iman, Islam dan ihsan, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.